Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Nurul Haq. Di video kali ini, saya kembali akan melanjutkan pembahasan mengenai jawaban terhadap salah satu konten di channel YouTube Pencari Kebenaran. Adapun judul dari konten tersebut adalah 5 dalil jika Al-Quran bukan firman Allah. Perlu saya sampaikan bahwa di video sebelumnya, saya sudah memberikan jawaban pembuka untuk merespon konten ini, di mana di dalamnya saya telah memaparkan 4 hal. Pertama adalah berupa kutipan dari Alkitab maupun Al-Quran yang berisikan peringatan dari Allah Ta'ala bagi seseorang yang mengaku Nabi, kemudian mengucapkan demi nama Allah suatu perkataan yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan olehnya. Kedua, saya sampaikan beberapa dalil yang menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar asli dan ayat-ayatnya pun benar-benar firman dari Allah. Di bagian 3, saya sudah menjelaskan bahwa apakah ayat-ayat Al-Quran memenuhi maksud kata asli yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keempat, saya tutup dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada admin atau pemilik channel Pencari Kebenaran mengenai apakah kriteria-kriteria yang telah saya paparkan di fase kedua juga dimiliki oleh Alkitab. Itulah 4 poin yang saya telah terangkan di video sebelumnya. Nah, di video yang ini saya akan memberikan jawaban mengenai bagian opening atau bagian pembuka dari konten channel YouTube tersebut. Begini cuplikannya. 5 dalil jika Al-Quran bukan firman Allah. Umat Islam sangat bangga dengan Al-Quran dan mengklaim jika kitab ini adalah wahyu dari Allah, sedangkan Al-Quran sendiri mengakui jika Allah hanya ada di belakang tabir. Terkait dengan cuplikan video tersebut, pertanyaan pertama saya adalah, apakah menurut pemilik channel Pencari Kebenaran bahwa Allah harus terlihat? Bagaimana dengan ayat Alkitab di dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 17 yang menjelaskan bahwa Allah tidak terlihat? Begini bunyi ayatnya, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Al-Quran pun menjelaskan hal yang sama, bahwa pribadi Allah Ta'ala tidak dapat dilihat oleh mata kita. Silakan dapat dibuka Al-Quran surah Al-An'am atau surah ke-6 ayat ke-103. Adapun arti ayatnya adalah, penglihatan mata tidak sampai kepadanya, tetapi dia mencapai penglihatan, dan Dia maha halus, maha mengetahui. Maksud ayat ini adalah bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, tetapi Dia menampakkan dirinya kepada manusia melalui nabi-nabinya atau melalui bekerjanya sifat-sifatnya. Dia tampak melalui mata rohani. Cuplikan video berikutnya adalah Jibril sendiri yang diklaim sebagai malaikat Allah dan sosok yang menurunkan Al-Quran, tidak ada bukti jika Allah pernah bertemu dengan dia, selain dengan kata izinnya. Mengenai keberatan ini, pertama-tama saya ingin mengomentari kalimat Jibril sendiri yang diklaim sebagai malaikat Allah dan sosok yang menurunkan Al-Quran. Menurut saya, keberadaan Jibril sebagai malaikat Allah bukan klaim dari umat Islam saja, melainkan dalam Alkitab pun disebutkan hal yang sama, baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru. Meskipun penyebutannya yang sedikit berbeda,
di mana jika di dalam Al-Quran disebut Jibril, maka di dalam Alkitab disebut Gabriel. Berikut saya tampilkan hasil pencarian kata Gabriel dalam kamus Alkitab, di mana di dalam kamus Alkitab tersebut disebutkan bahwa Gabriel merupakan hamba Allah. Gabriel adalah salah seorang malaikat utama. Ia menerangkan penglihatan kepada Daniel, dan ia juga diutus kepada Nabi Zakaria dan Maria. Lihat Lukas pasal 1 ayat 19 dan ayat 26. Gabriel adalah salah satu malaikat Allah yang menjadi kepala atas malaikat-malaikat lain. Dialah malaikat yang diutus Allah kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Lihat Kitab Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 20, dan kepada Maria, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Gabriel adalah malaikat yang memahami penglihatan-penglihatan Daniel, memberitahu tentang kelahiran Yohanes. Gabriel adalah salah satu kepala malaikat yang pertama kali tampak dalam Perjanjian Lama sebagai utusan Allah. Gabriel merupakan utusan Allah atau kekuatan Allah, salah satu dari dua malaikat yang namanya demikian dalam Alkitab. Yang lainnya adalah Mikael, penghulu malaikat. Jadi kesimpulannya adalah Gabriel atau Jibril juga diyakini oleh Alkitab sebagai malaikat Allah yang salah satu tugasnya adalah membawa dan menyampaikan berita atau firman dari Allah. Sekarang, saya akan melanjutkan untuk menjawab kalimat berikutnya, di mana tertulis, tidak ada bukti jika Allah pernah bertemu dengan dia, yaitu malaikat Jibril, selain dengan kata izinnya. Untuk menjawab masalah ini, saya persilahkan kepada pemilik channel Pencari Kebenaran atau para penyimak video ini untuk membuka Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31, di mana dalam ayat-ayat ini diceritakan tentang Gabriel menemui Maria untuk memberi kabar bahwa Maria akan mengandung Yesus. Ayatnya berbunyi, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Pertanyaan saya sama. Apakah ada bukti bahwa Allah bertemu langsung dengan malaikat untuk menyampaikan berita kepada Maria tentang kelahiran Yesus? Jika hanya didasari dari kalimat Allah menyuruh malaikat Gabriel, kemudian dipahami bahwa Allah telah bertemu langsung dengan malaikat Gabriel, maka pemilik channel Pencari Kebenaran dan para penyimak harus ketahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang berisikan kalimat Allah telah berfirman kepada malaikat, Allah telah perintahkan kepada malaikat, dan sebagainya. Di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 11-20 pun diceritakan adanya peran malaikat dalam memberikan kabar suka kepada Nabi Zakaria mengenai akan lahirnya Nabi Yohanes Pembaptis. Pada ayat ke-19 disebutkan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Mengenai ayat ini pun saya dapat mengajukan pertanyaan, apakah ada buktinya bahwa malaikat Gabriel memang bertemu dengan Allah, kemudian mendapatkan perintah tersebut? Dari poin-poin yang saya sebutkan di atas jelas sekali bahwa 1. Dalam Alkitab pun disebutkan bahwa Allah adalah wujud yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kedua, keberadaan malaikat Gabriel sebagai pembawa kabar atau firman dari Allah bukan klaim dalam ajaran Islam saja,
melainkan keberadaannya juga ada dalam ayat-ayat Alkitab. 3. Di dalam Alkitab pun dengan mudah dapat ditemukan ayat-ayat yang menceritakan jika malaikat Gabriel menyampaikan pesan dari Allah, namun tidak dilengkapi dengan bukti bahwa Allah pernah bertemu dengan dia. Jika hanya didasari dari kalimat Allah menyuruh malaikat Gabriel, kemudian dipahami bahwa Allah telah bertemu langsung dengan malaikat Gabriel, maka pemilik channel pencari kebenaran dan para penyimak harus ketahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang berisikan kalimat Allah telah berfirman kepada malaikat, Allah telah perintahkan kepada malaikat, dan sebagainya. Di bagian akhir video ini, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana proses penulisan Alkitab, sehingga para penyimak video ini mendapatkan gambaran bahwa seharusnya pemilik channel pencari kebenaran dapat menyadari bahwa kitab sucinya sendiri penuh dengan kelemahan, bukannya harus mengkritik atau menyerang kitab suci Al-Quran. Pemilik channel pencari kebenaran barangkali telah lupa dengan pesan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayat ketiga, di mana di dalamnya dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Di dalam buku yang berjudul Mengenal Alkitab Anda, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dituliskan begini, kitab-kitab dari Alkitab dikumpulkan secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Kemudian, mengenai perjanjian lama ditulis, bagian ini sebenarnya adalah kitab suci umat Yahudi yang disampaikan, ditulis, dan dihimpun dalam waktu lebih dari 1.000 tahun. Pada mulanya, kisah-kisah mengenai Allah dan hubungannya dengan umat Israel disampaikan dari mulut ke mulut. Baru sekitar tahun 1200 hingga 1000 sebelum Masehi, kisah-kisah ini dituliskan. Jadi, dari penjelasan Lembaga Alkitab Indonesia ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada proses di mana ayat-ayat Alkitab dahulunya hanya berupa kisah-kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut saja. Pertanyaan saya adalah, apakah ada jaminan bahwa kisah-kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut tersebut benar adanya? Kedua, apakah ada jaminan bahwa firman Allah yang diceritakan dari mulut ke mulut tersebut redaksinya sama dengan aslinya? 3. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa firman-firman Tuhan memang pernah turun kepada para penulis Alkitab tersebut? 4. Apakah ada buktinya berupa ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Allah telah menunjuk satu persatu para penulis Alkitab tersebut? 5. Atau adakah ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa para penulis Alkitab mendapatkan perintah dari Allah untuk memasukkan tulisannya menjadi bagian dari kitab suci? Jika tidak ada, lantas mengapa begitu berani memasukkan tulisannya ke dalam kitab suci, padahal Allah tidak pernah memerintahkan kepadanya? Ingat ancaman dari Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 20. Sekarang, saya akan berikan contoh ayat Alkitab yang dibuat atas keinginan Lukas sendiri. Sengaja, saya kutip dari Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1968.
Di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 disebutkan, sedangkan banyak orang sudah mencoba mengarang hikayat dari hal segala perkara yang menjadi yakin di antara kita, sebagaimana yang diserahkan kepada kita oleh orang yang dari mulanya melihat dengan matanya sendiri dan menjadi pengajar Injil itu. Maka tampaknya baik kepadaku pun yang telah menyelidiki segala perkara itu dengan betul-betul dari asalnya, menyuratkan bagimu dengan peraturannya, hai Theophilus yang mulia. Dari pengakuan Lukas ini kita dapat menyimpulkan, 1. Bahwa karangannya ini adalah berupa hikayat, sebagaimana telah banyak orang lain mencoba mengarangnya. 2. Bahwa hikayat yang ditulisnya ini adalah yang diperoleh dari orang ke orang. 3. Yang menggerakkan dia menulis hikayat ini adalah keinginannya sendiri, bukan dorongan wahyu atau firman. Dari cerita dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3 tersebut, kita semakin yakin dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa ayat-ayat Alkitab mulanya hanya cerita dari mulut ke mulut saja, kemudian dicatat atau ditulis atas dasar keinginan pribadi, bukan atas dasar perintah dari Tuhan. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita mengenai jawaban dari salah satu konten YouTube pencari kebenaran. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.